3 I 3 W 1. Ingatkan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Kalau sebelum pulang, boleh lah. Berapa orang yang belum gabung? Pak Arif, berapa orang lagi Pak Arif? Masih 4 lagi Pak. Lanjut lah. 4 lagi ya. Yang kelompok presentasi bukan ya? Iya, ini kelompok presentasi Pak, kelompok 4. Yang belum hadir ya? Kelompok Bapak yang presentasi hari ini itu hadir semuanya, anggota kelompok tuh hadir. Ya udah, kalau yang kelompok presentasi hadir semua, kita mulai aja. Yang telat nanti nyusul aja. Oke, sip. Baik, Pak. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhaimin, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Doni Mariadi, Bapak Arif Teguh Prasetyo, Ibu Devi Darti, dan Ibu Fajar Dwi Astuti. Di sini judul makalah kami atau yang akan kami tampilkan ini berjudul tentang artificial intelligence dan plot untuk pembelajaran. Yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Arif Teguh. Pada Pak Arif kami persilakan. Oke, mohon izin Prof. Kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami tentang artificial intelligence and IoT untuk pembelajaran. Baik, untuk yang pertama, pengertiannya. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau hanya disingkat AI, didefinisikan sebagai kecerdasan buatan. Selanjutnya, sejarah artificial intelligence atau AI muncul pada tahun 1951. AI diaplikasikan pada permainan catur. Nama AI resmi dipakai pada tahun 1956. Alan Turing adalah pakar AI, aplikasi AI sampai pada masa sekarang. Manfaat dari AI yaitu yang pertama, mengurangi kesalahan. Yang kedua, membantu eksplorasi yang sulit. Yang ketiga, aplikasi harian. Yang keempat, asisten digital. Yang kelima, membantu pekerjaan berulang. Yang keenam, aplikasi medis. Yang ketujuh, tak kenal lelah. Penerapan AI dalam bidang pendidikan yang pertama yaitu sistem yang dapat mempersonalisasi untuk tiap orang atau murid. Yang kedua, konten-konten pembelajaran digital dapat dihadirkan berkat AI dan machine learning. Yang ketiga, buku-buku teks yang tebal dapat dipilah-pilah menjadi konten pembelajaran yang ringkas. Yang keempat, dapat menghadirkan adaptive learning. Perusahaan yang telah menerapkan AI yaitu Amazon, Microsoft, UNESCO, dan Google. Manfaat AI di bidang pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang lebih cerdas. Yang kedua, identifikasi bila siswa tidak mengerti. Yang ketiga, menilai tugas.
Bagian kedua itu IoT atau Internet of Technology. Pengertiannya itu teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Huston pada tahun 1999. Cara kerjanya, setiap benda yang terakses ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Manfaat IoT dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pembelajaran interaktif seperti kita laksanakan sekarang ini. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, aplikasi pendidikan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Penerapan yang dalam bidang pendidikan ada lagi itu e-learning. Sistem ini memanfaatkan infrastruktur internet dalam proses belajar mengajar sehingga siswa dapat mengakses dan memahami suatu topik atau materi, lalu siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Seperti kita sekarang ini kita pakai Zoom meeting. Selanjutnya peminjaman buku, proses pencatatan stok buku dan transaksi dalam perpustakaan akan semakin mudah dan lancar dengan diterapkannya Internet of Things ini. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Jadi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Kami kasih. kembalikan kepada moderator. Ibu sudah memaparkan hasil diskusi kami. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini sesi pertama kami buka 3 pertanyaan. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau yang ingin mengomentari hasil diskusi kami, silakan. Boleh bertanya? Boleh, silakan Pak Ardiansyah. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 4 yang memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Mengenai judul kelompok Anda yaitu tentang AI. Di sini saya sempat berpikir secara di luar nalar lah, ya kan. Bila AI, sistem kecerdasan buatan yaitu dibuat oleh manusia, bila ini di luar kendali manusia atau dia berpikir sendiri sesamanya, jadi bisa dikatakan hilang kendali. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menurut kelompok Anda dalam pencegahan tersebut agar AI tersebut tidak hilang kendali seperti dihack gitu? Terima kasih. Pencegahan. Oke, terima kasih kepada Pak Ardiansyah. Baik Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada 2 pertanyaan lagi yang ingin bertanya, silakan. Izin Pak Moderator, tanya. Baik, Bapak Ibu silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja mengenai AI ini atau kecerdasan buatan, pertanyaan saya adalah sejauh mana negara kita sendiri ini, negara Indonesia ini, perkembangan AI tersebut dan bagaimana pengaruh Indonesia sendiri di dunia terhadap perkembangan AI ini sendiri. Lantas dan juga apa saja kendala-kendala yang dialami oleh negara Indonesia ini dalam mengembangkan AI itu sendiri. Gimana Moderator? Sudah? Terpahami? Coba diulangi agak lambat dikit, Pak Iqbal. Baik.
Yang pertama, sejauh mana perkembangan AI ini di negara Indonesia? Baik. Terus pengaruh Indonesia ini sendiri terhadap perkembangan AI di dunia. Dan terakhir, apa saja kendala-kendala yang dialami oleh negara Indonesia sendiri untuk mengembangkan AI ini? Baik, Pak Iqbal. Terima kasih, Pak Iqbal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada satu lagi pertanyaan. Yang ingin bertanya dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Tentang apa tadi, Pak Rino? Baik, Pak Rino. Terima kasih, Pak Rino. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Ardiansa, yaitu AI kendali kerana dijadikan AI buatan manusia. Bagaimana kelompok Anda menanggapi hal tersebut? Yang kedua ada pertanyaan dari Pak Iqbal, yaitu sejauh mana negara Indonesia perkembangan AI dan pengaruh AI di dunia dan kendalanya yang dialami dalam pengembangan AI. Yang terakhir ada dari Bapak Rashid Ridho, yaitu pertanyaannya tentang konsep Internet of Things dalam bidang pendidikan. Kami minta waktunya untuk sebentar untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Izin Saja mana menjawab. yang ada dulu, moderator. Izin menjawab. Dulu lama. Moderator izin menjawab. Ya, dipersilakan Ibu Desi. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatan menjawabnya. Dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan pertanyaan, terima kasih untuk pertanyaan dan masukannya bagi kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Ardiansah terlebih dahulu. Pertanyaannya, AI atau Artificial Intelligence itu dia bekerja sendiri, cara kerjanya bekerja sendiri. Kemudian yang perlu kita pahami di sini adalah Artificial Intelligence atau AI ini kita singkat untuk selanjutnya. AI memang bekerja sendiri, namun dia dirancang untuk mampu melaksanakan atau menggantikan tugas-tugas manusia. Nah, AI ini ada 2 macamnya. Ada yang bisa bekerja sendiri sepenuhnya, ada yang bekerja masih dibantu oleh manusia. Artinya tidak keseluruhannya AI melaksanakan. Nah, kemudian dalam melaksanakan pekerjaannya, baik yang bekerja sendiri secara sepenuhnya, ataupun yang masih dibantu oleh manusia, semua program itu dibuat oleh manusia. Yang menentukan, yang mengendalikan semuanya adalah manusia. Contohnya Google Map. Bagaimana Google Map bisa bekerja ketika kita sudah ketemu di lampu merah, lalu tante-tante itu berkata lagi, belok ke kiri.
menuju jalan ini untuk menunjukkan bahwasannya kita akan menuju ke arah Broni, misalnya seperti itu. Nah, itu yang memasukkan siapa? Itu yang memasukkan atau yang mengkonsep adalah manusia. Nah, di dalam pelaksanaannya tentu manusia juga berusaha semaksimal mungkin bagaimana untuk meminimalisir kesalahannya. Termasuk dari hacker yang Bapak sampaikan tadi. Salah satu caranya adalah dengan mungkin ada kunci rahasia yang diselipkan pada aplikasi-aplikasi tertentu yang dikira memang sangat penting. Kemudian untuk bisa mendapatkan aplikasi yang tingkat keamanannya tinggi tentu harus berbayar. Itu saja untuk pertanyaan Pak Ardiansah. Kemudian untuk pertanyaan Pak Iqbal, boleh? Maaf moderator boleh? Lanjut Bu. Kalian merangkap. Satu-satu dulu silakan, ada Bapak saya kembalikan kepada moderator. Baik, Mbak Ibu Desi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Ardiansah. Nah, pada Pak Ardiansah bagaimana? Tentang jawaban Pak Ibu Desi. Dari pendapat lain, ahli IT kita. Boleh. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin, terutama bagi kelompok saya, yang ingin menanggapi dari pertanyaan Pak Ardiansah, dipersilakan. Lagi tidak bersemangat kelihatannya. Menurut moderator bagaimana? Bila di luar kendali. Tadi kata Bu Desi. Kalau dari Pak Doni bagaimana? Moderator? Ya, Pak Ardiansah. Menurut moderator bagaimana? Bila itu sendiri di luar kendali. Mungkin Pak Doni lebih lengkap jawabannya. Coba Pak Doni. Betul tuh kata saudara Rinaldi. Sebagai operator SMP mana Pak Doni? Bukan operator, Pak. Jadi apa Pak? Sebagai guru. Ya sama aja Pak, tapi Bapak sering bekerja sebagai operator. Silakan Pak, bagaimana kalau AI itu sendiri? Di luar kendali manusia. Bagaimana Pak? Kita takutnya nih untuk sekarang bisa, tetapi bisa kalau kita dilihat mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak pernah nonton film Hollywood, itu AI itu sendiri berbicara sesama dia dan menggunakan bahasa dia. Ibarat aja kayak bahasa alien gitu. Jadi antara AI itu sendiri berbicara, mungkin entah dia berpikiran lain atau berusaha bisa mengendalikan kita. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah melihat nonton film-film seperti Hollywood, mungkin saya berpikiran begitu. Kalau untuk seperti kata Bu Desi, ya itu oke, karena kita prabayar. Tapi kalau dilihat lagi masa depannya gitu, untuk pencegahannya bagaimana? Pak Rido bisa membantu? Jangan senyum ya Pak. Pak Ardian. Ya. Coba tadi gimana ulang lagi film Bollywood. Bollywood India ya. Hollywood maksudnya. Ya. Dia seperti kayak gini Bu. Dia kehilangan kendali, maksud saya itu begini. Dia bekerja sendiri tetapi sesama dia. Maksud saya gini, takutnya gini, kalau untuk masa depan seperti film-film Hollywood, dia bekerja sama sesama dia untuk mengendalikan kita. Berarti selama ini kan kita mengendalikan AI, tetapi takutnya kalau masa depan AI itu sendiri yang mengendalikan kita. Nah, itu bagaimana pencegahannya? Kita kan ibaratnya mengangan-angan untuk masa depan. Dalam film ya. Ya, Saya rasa kalau dalam film apapun itu bisa dibuat. Iya. Jadi begini Pak. Tapi kalau Jadi begini, kalau apapun
Apa itu? Suara siapa tuh di unmute? Maaf, suara siapa? Suaranya Bapak Ibu, tolong dikondisikan. Nah, ya oke. AI atau produk dari AI itu sendiri, kata Pak Ardian tadi, dia berkomunikasi untuk menghancurkan manusia. Itu kan dalam film. Yang namanya film itu apa saja bisa terjadi. Apa saja bisa direncanakan, karena tujuan utamanya adalah mencari pasar. Nah, kalaupun misalnya itu terjadi suatu saat ke depan, produk AI yang sedang berkomunikasi itu kan yang menginput apa yang akan dikomunikasikan, isi otaknya, memorinya, semuanya adalah manusia. Kalau terjadi seperti itu berarti manusia melakukan kesalahan. Nah, jika terjadi kesalahan seperti itu, manusia bisa melakukan penelitian lagi, apa yang salah, apa yang harus dibenarkan untuk kedepannya. Sebelum AI itu diluncurkan, pasti manusia ada kuncinya dulu untuk mengendalikan jika terjadi sesuatu hal yang paling buruk sekalipun misalnya, pasti sudah dipertimbangkan oleh manusia. Saya rasa itu. Oke, Tambahan sedikit boleh, moderator? oke. Lanjutlah. Ya baik, menanggapi isu ini menarik sih sebenarnya, karena kita juga tidak bisa menampik bahwa apa-apa yang terjadi di film itu akan menjadi nyata, karena di masa depan kita tidak tahu gitu kan. Saya memandangnya bahwa kecerdasan ini kan sejauh mana kecenggihan dan otak manusia itu menciptakan hal tersebut, tingkat keamanannya dan lain sebagainya. Di balik itu juga ada risiko yang harus bisa diterima dalam pembuatan hal ini. Nah, menanggapi hal tersebut, bedanya adalah sejauh ini yang membedakan yaitu perasaan. Jadi robot itu tidak punya perasaan begitu. Perasaan buatan itu belum ada pernah diciptakan, sedangkan kecerdasan itu ada. Nah, sehingga apapun yang tindakan nanti kan yang membedakan manusia dengan kecerdasan buatan tersebut bermain di perasaan. Contohnya misalkan ya robot itu kan tidak bisa jatuh cinta misalkan begitu kan. Itu yang membedakan, sedangkan manusia bisa. Nah, untuk kedepannya itu menanggapi hal tersebut, memang ya ada risiko-risiko yang dihack atau dikendalikan oleh robot, tetapi tidak sepenuhnya, karena robot itu perasaannya tidak ada dan tidak bisa mengendalikan bahwa sikap-sikap yang ingin dilaksanakan dia nanti. Begitu tanggapan saya, Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Iqbal sudah menambahkan. Bapak Ibu yang ingin menambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rasid Ridho. Apa ya? Oke, saya rasa sudah puas. Terima kasih untuk jawabannya. Kembali ke moderator. Mama kuliah loh. Pakai es tuh, Ma. Don. Oh, Kemana Doninya? Pak Moderator, Doni Simanjuntak, silakan. mic kamu buka Don, mic. Anda di mute. Astagfirullahaladzim.
Mic-nya Doni Siregar. dimatikan dan Ya Pak Ardiansa, mohon maaf tadi. Ayo, lajulah. Doni. Baik Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan, silakan. Langsung Udah. Don, lanjut Don. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. tergiling kan tadi. Dari Pak Muhammad Iqbal. Di sini Banyak-banyak minum air putih, Don. ya. Banyak-banyak minum air putih. Ulangi lagi pertanyaan Iqbal tadi. Nah, ini pertanyaan dari Pak Iqbal. Sejauh mana perkembangan AI negara Indonesia dan pengaruh AI di dunia dan kendalanya yang dialami dalam perkembangan AI? Itu pertanyaan dari Pak Iqbal. Yang ketiga ada pertanyaan dari Pak Rashid Ridho, yaitu konsep Internet of Things dalam bidang pendidikan. Saya coba jawab pertanyaan dari Saudara Iqbal. Ya, dipersilakan Ibu Desi. Ya. Pertanyaan Pak Iqbalnya ada dua. Yang pertama, sejauh mana perkembangan AI di Indonesia dan pengaruhnya di dunia. Perkembangan AI di setiap negara tentu berbeda-beda, tidak sama, karena modernisasi negara setiap negara pun antara negara satu dengan negara lainnya juga berbeda-beda. Perkembangan AI di Indonesia yang jelas tidak jauh ketinggalan dari negara lain atau negara maju. Untuk hal-hal yang dasar ya Indonesia sudah bisa mengikuti, contohnya aplikasi media sosial, kemudian pemanfaatan internet untuk bidang bisnis, kemudian untuk kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. Berikutnya, apa saja kendala-kendala yang dialami oleh Indonesia dalam pengembangan AI? Yang pertama SDM, sumber daya manusia, karena tidak semuanya manusia menguasai AI ataupun IoT. Ini masih banyak butuh pelatihan-pelatihan, apalagi untuk mereka yang berkecimpung di bidang tertentu yang memanfaatkan IoT, misalnya di bidang perekonomian, perkantoran, kemudian pendidikan. Kemudian yang kedua, kendalanya adalah letak geografis Indonesia, di mana Indonesia diselimuti oleh banyaknya gunung-gunung, hutan-hutan, lautan, sehingga itu menghambat kelancaran internet untuk menjangkau ke seluruh belahan bumi di Indonesia. Kemudian finansial, untuk dapat memanfaatkan suatu aplikasi yang sudah ada, tentu negara membayar royalti tertentu kepada penciptanya yang ada di dunia. Kebanyakan aplikasi yang kita pakai sekarang ini masih dibuat oleh dari negara luar, contohnya aplikasi Facebook misalnya. Kemudian yang lainnya saya yakin kawan-kawan pasti juga tahu. Dari saya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Desi. Bagaimana kepada Pak Muhammad Iqbal? Ya, yang untuk pengaruh Indonesia ini sendiri terhadap perkembangan AI dunia tadi belum dijawab. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan, dipersilakan. Tadi ada tanya pakai pengaruh ya? Ada Bu. Yang kedua dari pengaruh Indonesia ini sendiri terhadap perkembangan AI dunia begitu. Saya coba contoh salah satunya ya. Ya, silakan. Pengaruhnya di bidang perekonomian. Orang Indonesia bisa melakukan transaksi dengan orang luar negeri dengan memanfaatkan AI. Contohnya misalnya, saya pernah baca orang biografi kalau salah orang dari Bandung. Jadi dia menjual kuda yang ada di Jerman kepada orang di Australia dengan harga yang sudah ditentukan. Dengan pekerjaannya yang seperti itu memanfaatkan AI, 1 bulan katanya dia bisa meraup keuntungan 1 miliar lebih. Menurut saya di bidang ekonomi itu. Mungkin kawan lain ada yang bisa mencontohkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan atau melengkapi, dipersilakan.
Nah, kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan dari pertanyaan Pak Iqbal, yaitu sejauh mana perkembangan AI di negara Indonesia dan pengaruh AI di dunia. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, yaitu menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Iqbal. Pada Pak Rido mungkin. Pak Rido ini kan ahli IT nih. Bagaimana Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu atau kita stop untuk dengan kemenangan azam? Boleh, itu kan kebijakan Boleh. moderator. Moderator kan pemimpin di sini nih. Kita break sebentar ya untuk mendengarkan azan. Ya, moderator. Oke, siap Pak Moderator. Apa? Absennya belum ya? Dadan. Belum, bentar lagi. Bentar, Yang orang ateis nih payah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan presentasi kita pada sore hari ini. Tadi ada pertanyaan dari Pak Iqbal.
sejauh mana perkembangan AI di negara Indonesia dan pengaruh AI di dunia dan kendalanya yang dialami dalam pengembangannya AI. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami, silakan. Pada Pak Ahmad. Atas jelas Pak Iqbal tentang jawaban dari Bu Desi tadi. Ya. Masker juga kan? Ya. Ininya. Jangan. Maaf Bapak Ibu tentang suara yang ini berisik. Terima kasih kepada Pak Rasid Ridho yang sudah menambahkan. Ya, lagi bikin pempek ada sih. Pada Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan, silakan. Tentang pertanyaan dari Pak Muhammad Iqbal. Pak Iqbal, apa sudah merasa cukup? Ya, saya rasa dari jawaban teman-teman tadi yang cukup banyak, saya rasa sudah cukup. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih pada Pak Iqbal. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 3 tentang dari Pak Muhammad Rasid Ridho, yaitu pertanyaannya konsep Internet of Things dalam bidang pendidikan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Rasid Ridho mengenai konsep dari IoT dalam konsep IoT itu sebetulnya adalah konsep yang tanpa batas. Dikarenakan IoT itu sangat luas, terutama bisa melalui e-learning, bisa melalui e-book atau video animasi, atau bisa juga Zoom yang memudahkan bagi guru atau siswa dalam penggunaan IoT itu sendiri. Itu kalau menurut saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Pelajar.
yang sudah menjawab pertanyaan dari para Rido. Baik, saya izin untuk menambahkan pertanyaan dari Bu Fajar, yaitu konsep Internet of Things dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan Internet of Things menjadi salah satu teknologi yang saat ini dipertimbangkan oleh para pengajar untuk berinovasi dan meningkatkan pembelajaran. Bahkan dengan Internet of Things, siswa juga akan mampu mengeksplorasi metode-metode belajar. Sebagai contoh, siswa dapat belajar di rumah dikarenakan kita masih virus corona ini. Nah, ini manfaatnya, siswa bisa belajar dari rumah, melihat video pembelajaran, baik itu animasi yang menyangkut tentang pembelajaran. Sedangkan untuk pengajar, dan contohnya adalah para pengajar mampu mengoptimalkan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh pelajar dengan menggunakan kode. Para pengajar juga mampu melihat hasil serta statistik masing-masing pelajar dalam informasi yang lebih cepat dengan cara mengumpulkan data hasil belajar. Itu yang bisa saya sampaikan. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan, silakan. Bagaimana Pak Rashid Ridho? Ya, pada Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan Pak Doni. Ya, silakan Ibu Desi. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Desi Gusdarti dari kelompok 4 ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Pak Rido tadi tentang konsep IoT di bidang pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif. Dengan memanfaatkan IoT, Internet of Thinking, guru dapat melakukan pembelajaran yang lebih luas lagi dalam memberikan materi. Materi yang tidak bisa dicontohkan di kelas, yang tidak mungkin rasanya untuk dicontohkan, bisa memanfaatkan IoT untuk penyampaian materinya. Contohnya misalnya struktur gigi harimau. Tidak mungkin membawa harimau kepada siswa misalnya. Bisa memanfaatkan IoT untuk memberikan gambarnya seperti apa, ini seperti apa. Kemudian contoh lain apalagi ya? Misalnya cara-cara menyelamatkan korban kebakaran, guru bisa membuat animasi-animasi bagaimana strategi-strategi yang dilakukan untuk menyelamatkan korban kebakaran atau untuk menyelamatkan diri dari situasi gedung kebakaran, misalnya seperti itu. Kemudian konsep yang kedua, keamanan. Setiap siswa ataupun guru yang memanfaatkan IoT dalam proses pembelajarannya memiliki akun tersendiri, akun pribadi tersendiri. Yang akunnya itu hanya siswa itu sendiri yang tahu dan juga hanya guru itu saja yang tahu. Kemudian yang ketiga, aplikasi pendidikan. Aplikasi ini salah satunya misalnya dalam memberikan penilaian atau evaluasi bisa memanfaatkan IoT. Setiap siswa saat melakukan tes akan langsung bisa mengetahui berapa skor yang diterimanya, berapa hasil yang dicapainya. Kemudian sistem juga akan langsung memberikan koreksi bahwasanya siswa A belum memahami materi ABC, siswa B belum memahami materi Z, siswa D belum memahami materi D. Nah, kemudian meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan IoT tentu akan lebih menghemat waktu. Kemudian bisa juga materi atau tenaga, karena dengan IoT bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Guru di rumah masing-masing, siswa di rumah masing-masing, namun tetap belajar yaitu dengan memanfaatkan IE atau IoT tadi. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Desi. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan, persilakan.
Bagaimana Pak Rashid Ridho? Apa merasa puas atau Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Pak Ridho. Langsung saya jawab ya. ya lanjut Bu Desi? AI dan IoT itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, di mana AI adalah bagian dari unsur-unsur pembentuk IoT. Adapun unsur-unsur pembentuk IoT itu adalah kecerdasan buatan atau AI, kemudian ada lagi konektivitas yang dibutuhkan internet, kemudian sensor. Sensor ini nanti yang akan bekerja, apa yang harus dilakukan ketika ketemu sensor ini, apa yang harus dilakukan, ketemu sensor itu apa yang harus dilakukan. Kemudian keterlibatan aktif, kemudian perangkat berukuran kecil. Perangkat yang nanti akan dipegang oleh manusia yang nampak untuk menggunakan produk dari AI ini tadi atau IoT ini tadi. Jadi saling berkaitan. Sudah itu saja. Baik, terima kasih kepada Bu Desi. Kepada Bapak Ibu sekalian yang menambahkan atau melengkapi, persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Asrido. Mohon izin kepada Pak dosen untuk melengkapi dari sesi 1 ini. Pertanyaan dari Bapak tadi ada dari Pak Ardiansa, Pak Iqbal, dan Pak Rashid Ridho. Oke. Baik, bisa dengarkan suara saya ya? Bisa Pak? Ya. Bisa Pak, bisa. Oke. Ya, tadi sebagian besar sudah dijawab ya dan dijelaskan oleh Bapak dan Ibu gitu ya. Di sini saya tapi akan menambahkan beberapa yang belum disampaikan gitu ya. Jadi yang pertama tadi kan kecenderungan katanya apakah nanti kita ini akan dikalahkan oleh ini apa AI ini ya. Nah, jadi itu jangan pikir sampai ke sana. Ini kebanyakan nonton film fiksi ilmiah ya. Gagar Bollywood. Ya tadi sudah dijawab oleh Ibu siapa gitu ya. Jadi Bu Desi, kan Pak. Jadi di belakang robot itu ya, yang di belakang robot itu kan tetap manusia ya. Jadi manusia yang menciptakan pikiran-pikiran yang ada di robot-robot tersebut. Ya jadi kemampuan robot ya kalau nyatanya dia dalam bentuk robot ya, tetapi artificial intelligence ini kan dimasukkan ke dalam sistem robot tersebut. Jadi tujuan utamanya dari pakar-pakar komputer ya, ilmu komputer itu mereka itu akan meringankan pekerjaan manusia nantinya. Jadi nanti seperti membuat bangunan. Jadi bukan manusia lagi nanti yang naik-naik ke gedung tinggi itu. Jadi tidak ditakutkan lagi nanti ada orang yang jatuh gitu ya atau apa gitu. Jadi ahli-ahli komputer itu apalagi ahli pemrograman sekarang itu sedang memikirkan itu semua. Jadi nanti artificial intelligence-nya itu nanti banyak yang diciptakan, nanti akan dimasukkan ke sistem robot tadi ya, yang sekarang itu udah ada yang bisa masak di restoran gitu kan. Jadi mereka itu memang diformat untuk itu gitu. Jadi rutinitasnya itu nanti mereka mengerjakan itu. Jadi ketika dia diletakkan di restoran, nanti dia otomatis ada sensor, misalnya kan ada piring diangkat gitu kan.
kemudian ada daging, nanti langsung diiniin. Tapi itu semuanya manusia yang membuat program-program tersebut ya. Jadi ahli-ahli pemrograman di ilmu komputer itu mereka menciptakan itu semua gitu. Makanya untuk robot-robot itu kan tidak satu robot itu bisa mengerjakan semuanya, tidak ya. Satu robot itu difokuskan untuk kerja A. Jadi yang robot-robot di restoran dia cuma bisanya masak, mencuci piring dan ngangkat makanan gitu kan untuk disediakan gitu. Tapi mereka tidak punya perasaan ya, mereka cuma mengikuti kerja yang sudah diprogram di sistemnya itu gitu. Jadi tidak akan ada itu robot tiba-tiba dia mau memusuhi manusia gitu, dia berbisik-bisik sama robot itu ya, tidak ada ya. Ini kebanyakan nonton film fiksi ilmiah ya, makanya nonton boleh nonton tapi jangan baper gitu ya. Nah, beda dia dengan sistem cloning gitu ya. Nah, kalau yang di biologi memang itu dilarang ya, yang cloning makhluk hidup itu. Yang sudah pernah dilakukan itu kan cloning domba Dolly gitu kan, yang diambil dari selnya, kemudian dia dibawa ke laboratorium, di-cloning, dan terciptalah lagi domba yang baru gitu kan. Nah itu yang ditakutkan, makanya itu tidak boleh ya. Jadi ada aturan di semua di dunia, orang itu tidak boleh mengcloning makhluk hidup. Ya, jadi Pak dan Ibu di sini bisa di-cloning ya. Misalnya Pak Doni mau dibuat Doni berikutnya, diambil saja dari sel, apakah dari rambut gitu kan, apa dari giginya diambil yang ada DNA Pak Doni gitu. Nah itu dibawa ke lab gitu kan. Nah nanti bisa itu diciptakan Doni baru gitu. Nah tetapi itu dilarang ya. Jadi negara maju juga melarang. Jadi makhluk hidup itu tidak boleh ada dua di dunia. Dunia melarang. Jadi itu udah ada aturannya. Jadi dari para ahli-ahli ilmu pengetahuan, begitu juga dari para alim ulama gitu ya, bahwa yang cuma bisa menciptakan makhluk hidup itu hanya Tuhan gitu ya. Jadi, makanya itu dilarang gitu. Bukan apa-apa. Kalau yang diciptakan Tuhan kan nanti mereka punya perasaan dan sebagainya gitu ya. Nah kalau yang diciptakan manusia ini takutnya itu tadi. Jadi dia ada mutagenesi gen gitu ya. Walaupun wujudnya dia identik gitu ya. Tetapi kan kalau manusia yang buat kan mungkin dalam prosesnya itu kan ada mutasi gen dan sebagainya. Nah nanti sifatnya itu yang dikhawatirkan. Nah itu ada kemungkinan kalau yang sistem itu. Karena dia makhluk hidup. Nah kalau yang artificial intelligence tadi tidak bakalan ya. Karena behind the scan dari robot-robot itu adalah manusia. Jadi manusia itu yang menciptakan pikiran-pikiran pada robot tersebut. Nah tadi ditanya bagaimana perkembangannya di Indonesia. Indonesia itu ahli-ahlinya banyak orang Indonesia itu banyak ahli-ahli computerized dan pemrograman itu, tetapi mereka bekerjanya di luar negeri. Ya. Jadi kita itu brain drain ya. Jadi ahli-ahli kita itu keluar bukan ke dalam ya. Jadi mereka itu yang sudah belajar di luar negeri itu nggak mau lagi pulang karena di kita tidak ada perusahaan atau industri yang mendukung gitu ilmu-ilmu mereka tersebut. Jadi mereka tetap bekerja di luar gitu. Jadi mereka yang menciptakan macam-macam. Banyak ahli kita itu ya, kalau mau diikuti perkembangan, ya jangankan mereka yang mengenyam pendidikan di luar negeri gitu ya. Yang otodidak aja kan kerjaannya bisa menghacker di Indonesia ya. Ada yang bisa ngambil uang orang di bank Swiss gitu. Itu kan karena mereka ini kan mempunyai keahlian yang lebih di bidang itu gitu. Nah itu yang cuma belajar otodidak dia, ya, yang punya bakat di komputer itu mereka itu bisa belajar sendiri, dia bisa menciptakan program, gitu ya, menciptakan apa saja sehingga dia bisa. Makanya ketika seorang itu menjadi ilmuwan, mereka itu harus ada tanggung jawab moral. Itu yang harus ditanamkan. Bukan apa-apa, kalau mereka tidak punya tanggung jawab moral, ditakutkan mereka ini punya ilmunya itu digunakan untuk yang negatif. Nah, jadi kita harus mengajak mereka-mereka yang ahli di dalam setiap bidang ilmu, ya, ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ahli komputer, itu mereka harus ditekankan tanggung jawab moralnya itu, dia pintar di bidang itu untuk menyejahterakan kehidupan umat manusia di dunia gitu, bukan untuk memusnahkan atau menghancurkan. Bukan apa-apa, kalau mereka misalnya punya niat jahat gitu ya, ada pikiran negatif, ahli fisika bisa diterapkannya hukum itu sama dengan apa, MC kuadrat ya, bom nanti yang jadi ya. Ahli kimia dia kan tahu sifat-sifat
pelarut dan sebagainya. Kalau mereka tidak ada tanggung jawab moral, dia bawa asam sulfat pekat, siapa yang musuhin dia dilemparnya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi ketika seorang itu jadi ahli di bidang ilmu tertentu, mereka harus ada tanggung jawab moral yang memikirkan ilmu yang mereka punya itu untuk kebaikan semuanya. Ya, terkait dengan artificial intelligence itu banyak orang Indonesia pintar gitu ya. Tetapi mereka bekerjanya di luar karena sistem di Indonesia kan belum bagus gitu untuk menggunakan mereka ini gitu atau memfasilitasi mereka ini supaya bekerja di Indonesia. Ya, jadi orang-orang Indonesia yang pintar atau ahli di bidang pemrograman, komputer dan lain-lain itu bekerjanya di perusahaan-perusahaan IT di luar negeri. Ya, jadi kalau di bidang ilmu itu kita banyak yang brain drain gitu. Jadi para ahli itu keluar bukan masuk ke Indonesia itu. Ya, itu. Nah, kemudian tadi apa lagi ya yang ditanyakan tadi ya? Di sini ditanyakan dalam sistem pendidikan ya. Oke. Ya, kalau di dalam sistem pendidikan udah banyak kita lihat ya untuk penerapan dari artificial intelligence maupun apa tadi? Internet of Things gitu ya. Jadi kita kan di sekolah itu kan ada misalnya apalagi zaman Covid sekarang kan ada pengecekan suhu tubuh gitu ya. Itu kan termasuk dari sistem itu gitu udah ya. Kemudian misalnya ini bel sudah diprogram kalau jam 8 berbunyi bahwa tanda masuk, jam 12 nanti ada belnya otomatis akan berbunyi gitu kan. Nah, itu merupakan penerapan dari itu tadi, artificial intelligence dan Internet of Things tadi. Nah, kemudian di dalam pembelajaran kita menggunakan sistem komputer ya, apalagi untuk sekolah-sekolah yang maju sudah kan, mereka itu kan bahan pembelajarannya itu kan bukan lagi guru menyiapkan, sudah ada misalnya di bank media pembelajaran sekolah tersebut, tinggalan nanti ketika guru mau membuka pelajaran, nanti dia tinggal masuk aja ke link yang ada di sekolah tersebut, dan dia bisa menggunakan media apa saja gitu. Jadi materi-materinya itu udah dibuat di dalam bank apa gitu kan. Nah, nanti mereka tinggal masuk ke link itu gitu. Ketika misalnya ada guru yang mau ngajar biologi bagian botani gitu, tinggal dia klik itu nanti di layar sudah keluar itu. Nah, selain itu ada juga sistem penilaian kan sudah diprogram kan di sekolah-sekolah itu kan, untuk memberikan nilai nanti ke siswa pakai rumus ini, jadi semua guru nanti tinggal menggunakan saja gitu. Untuk presensi misalnya ya, kemudian ada yang menggunakan sidik jari, ada yang menggunakan retina mata dan sebagainya. Itu merupakan itu tadi ya, penerapan artificial intelligence dan Internet of Things tadi. Jadi mereka itu sudah diprogram ya. Jadi pemrogramannya itu tidak misalnya satu sistem itu semua program bisa ya, jadi mereka diprogram khusus gitu ya. Jadi misalnya untuk absen kalau pakai retina ya tidak bisa sidik jari ya, jadi dia memang diprogram untuk itu tadi gitu, mengamati semua retina mata, jadi dia sensitif dengan retina mata gitu. Nah, kayak yang lainnya misalnya suhu tubuh kan, tanpa pakai termogram itu kan bisa di bandara-bandara itu dari sistem CCTV aja sudah bisa dia melihat ya seseorang yang suhunya tinggi gitu, sehingga nanti begitu masuk bandara langsung diisolasi oleh polisi dan sebagainya di sana gitu. Ya, jadi banyak ya, kebanyakan untuk artificial intelligence dan IoT ini dia meringankan pekerjaan manusia. Nah, tapi yang menjadi ancaman, nah ini baru jadi ancaman beneran, tapi bukan untuk perang dan kejahatan ya. Nanti banyak pengangguran ya, karena udah banyak robot. Ya, sopir nggak ada lagi nanti karena sudah sistem itu ya, sistem robotik, nanti mobil-mobil itu bisa berjalan sendiri, tinggal kamu ngasih alamat saja gitu kan. Iya, Pak. Itu kemudian di bank nanti Nggak ada kasir lagi. kasir atau teller itu nggak ada lagi nanti ya. Kalau di luar negeri itu sudah bertahap diterapkan, kalau di Indonesia belum kan. Jadi kalau di luar negeri itu di bank itu cuma satu orang saja yang untuk melayani orang yang belum bisa mengoperasikan sistem itu gitu. Tetapi kalau orang yang sudah ini nggak lagi dia ke manusianya gitu, jadi langsung ke mesin semua ya itu. Nah, yang jadi ancaman itu saja ya, palingan nanti manusia banyak pengangguran gitu, hilang pekerjaan, terutama di negara-negara maju gitu yang sudah menerapkan sistem-sistem tersebut gitu
Ya jadi itu. Jadi dengan adanya AI ini kita memang terbantu gitu ya. Jadi manusia itu yang pekerjaan selama ini berat, jadi nanti diringankan. Misalnya ini kuli bangunan gitu kan, yang tukang-tukang itu kan sampai naik ke gedung bertingkat 10 gitu ya, di atas itu kan ngeri bahaya gitu. Nah nanti itu robot semua yang mengerjakan. Atau misalnya bekerja di ini, di anjungan lepas pantai kan, misalnya mau buat anjungan minyak. Nah, nanti yang bekerja itu robot, bukan lagi manusia yang sampai nyelam-nyelam ke dalam gitu dan sebagainya gitu. Itu tadi. Nah, tetapi itu tadilah ya, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Di sisi lain kita dibantu gitu kan dalam pekerjaan yang berbahaya dan sangat berat, tetapi nanti kelebihan apa, kekurangannya itu ya tadi, kekurangannya itu ya tadi. Jadi pekerjaan manusia banyak diambil alih oleh robot-robot tadi gitu. Jadi robot itu tidak ada perasaannya, karena dia itu diatur oleh manusia ya, diprogram untuk bekerja seperti itu. Jangan pula kamu gara-gara dia misalnya kan, gara-gara kita nganggur nggak punya kerjaan, dilihat di restoran itu robot itu yang melayani, kamu lempar-lempar ya, salah juga itu ya. Dia kalau kamu lempar atau kamu lempar air, palingan dia jadi tidak bisa bekerja, error gitu ya sistemnya ya, gitu. Jadi tidak ada robot mau bisik-bisik ya, dia bisik besok dia mau ini gitu kan, melakukan kudeta dan sebagainya, tidak ada itu di program manusia gitu ya. Jadi hilangkan ya, nonton fiksi ilmiah itu jangan dibawa jadi baper gitu ya, gitu. Oke, itu tambahan dari saya. Yang menarik pertanyaannya ya. Oke. Ya, saya serahkan ke moderator. Baik Pak, terima kasih Pak sudah menambahkan Pak. Kepada Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi yang kedua. Ini kita buka lagi 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Nggak ada video. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita buka sesi kedua. Itu kita buka 3 pertanyaan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ke kelompok 4. Moderator? Iya, siap. Dari Beni. Pak Beni, ya, Pak Beni mana? Dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan AI di dunia dan Indonesia sangat pesat. Kita harus menyadari perkembangan ini akan membantu manusia dalam beraktivitas. Dan juga kita mengetahui bahwa perkembangan ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi akan memperkecil peran manusia. Bagaimana pendapat kelompok yang tampil pada saat ini dengan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan ini tetapi tidak menggeser peran manusia? Baik, terima kasih. Saya cukup pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih aktif, Bung Ben ya, keren sudah berhenti kuliah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dipersilakan ke kelompok 4. Menggeser. Kemampuan masih. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada.
Baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada pertanyaan, kasih waktu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Beni Zekmana. Boleh bertanya? Ya, boleh. Silakan Pak Kamaludin. Dalam slide itu saya melihat ada penerapan AI dalam dunia pendidikan yang nomor 2, identifikasi kesulitan siswa dalam belajar ya, atau kesulitan siswa yang belum mengerti. Pertanyaan saya, bagaimana penerapan AI dalam kita bisa mengidentifikasi bahwa siswa itu belum mengerti apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Izin untuk Kamaludin diulangi pertanyaannya, Pak. Dalam mengidentifikasi. Mau diulangi ya? Ya. Mohon maaf. Contoh penerapan AI dalam dunia pendidikan, kan ada itu mengidentifikasi siswa yang belum mengerti. Ya, saya ingin dari kelompok pemateri untuk bisa memberikan sedikit penjelasan bagaimana kita mengidentifikasi siswa yang belum mengerti dengan melalui penerapan AI itu. Baik, terima kasih Pak Kamaludin. Ya. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Satu lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kasih waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Beni dan Pak Kamaludin. Di sini ada pertanyaan dari Pak Beni, yaitu pendapat kelompok 4 terhadap pengembangan AI agar tidak menggeser kemampuan manusia. Yang kedua, ada pertanyaan dari Pak Kamaludin, yaitu bagaimana penerapan AI dalam mengidentifikasi kemampuan siswa yang belum mengerti. Izin Pak Doni menjawab. Kasih waktunya sebentar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Doni, Pak Beni dan Pak Kamaludin. Halo? Ya, dipersilakan Bu Desi. Terima kasih. Kembali saya ucapkan kepada moderator untuk kesempatan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan, dan terima kasih kawan-kawan yang sudah menyampaikan pertanyaan dan saran. Mohon maaf, Bu Desi, suaranya belum keluar. Nggak kedengaran suaranya Bu Desi. Kalau sekarang kedengaran? Ah, sudah. Ya, lanjutkan Bu Desi. Kesempatannya. Terima kasih kawan-kawan atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 4, saya Desi Gusdati, mencoba menjawab, memang harus menjawab pertanyaan dari Pak Beni dan juga Pak Kamaludin. Pertama, pertanyaan dari Pak Beni dulu. Bagaimana pendapat kelompok kami, kemudian bagaimana cara mengatasinya agar tidak terjadi penutupan lapangan pekerjaan. Seperti itu ya Pak Beni? Ya, boleh. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Pendapat kami ya memang inilah efek samping dari teknologi AI dan juga IoT. Pertanyaan Bapak ini terus terang kami sebagai dari kelompok 4 sebagai orang awam belum bisa atau belum mampu menjawab pertanyaan Bapak ini. Kenapa? Karena sampai sekarang ini pun para pakar-pakar IT, para pakar-pakar di bidang AI dan IoT ini masih bingung, masih kesulitan dalam mencari penyelesaian permasalahan bagaimana jika kedepannya akan ditutup lapangan pekerjaan. Sampai sekarang hal yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan robot atau internet tidak secara keseluruhan, artinya masih menggunakan kendali oleh tangan manusia sampai saat ini.
tidak tahu ke depannya. Yang jelas sampai saat ini para ahli-ahli tersebut juga masih memikirkan bagaimana ke depannya lapangan pekerjaan ini tidak terlalu habis ya, karena digantikan oleh robot. Dari artikel-artikel yang saya baca, seperti itu keadaannya. Atau mungkin saya salah memahami, nanti minta tolong dilengkapi oleh Pak dosen pembimbing. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Kamal, bagaimana prakteknya untuk mengetahui atau mengidentifikasi siswa yang belum memahami materi-materi tertentu. Ini biasa kita praktekkan dalam proses pembelajaran pada saat evaluasi. Pada saat evaluasi dengan memanfaatkan AI atau IoT, kita guru secara langsung akan mengetahui setiap siswa-siswa materi mana yang sudah dipahami, materi mana yang belum dipahami. Contoh saat Pak Kamal memberikan materi suatu pembelajaran, Pak Kamal memanfaatkan teknologi atau aplikasi Quizzes untuk mengevaluasi siswa Bapak sudah memahami atau belum materinya. Nah, dari Quizzes tersebut, saat siswa sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan, Bapak akan secara langsung mengetahui pada saat siswa itu selesai menyelesaikan ujiannya, menyelesaikan latihannya, siswa A atas nama Doni Mariadi, materi nomor berapa saja yang belum dipahaminya, materi nomor berapa saja tentang apa saja yang sudah dipahaminya, kemudian siswa berikutnya atas nama Bima, materi apa saja yang sudah dikuasainya, materi apa saja yang belum dikuasainya, itu terlihat dari hasil ujian dengan memanfaatkan aplikasi Quizzes tadi. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Desi. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan jawaban dari Bu Desi terhadap Pak Beni dan Pak Kamaludin, silakan. Yang ingin menambahkan. Bagaimana Pak Beni Zekmana tentang jawaban yang disampaikan oleh Bu Desi tadi? Moderator, terima kasih tadi pertanyaan dari Bu Desi. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lebih memahami tentang pertanyaan saya. Boleh menambahkan? Ya, silakan Pak Kamaludin untuk menambahkan jawaban dari Bu Desi. Silakan. Untuk pemanfaatan teknologi yang sudah disampaikan dari Bu Desi tadi, saya juga untuk dunia pendidikan, pemanfaatan teknologi itu belum bisa menggantikan terutama untuk peran guru, ya. Sampai saat ini memang belum bisa digeser, terutama dalam hal pedagogik atau pemberian pendidikan karakter kepada siswa. Jadi secanggih apapun teknologi itu tidak bisa menggantikan posisi guru sebagai manusia dalam mendidik dan mengembangkan intelektual siswa. Kemudian juga mungkin di dunia industri, teknologi yang digunakan hanya bisa membantu atau memfasilitasi manusia dalam mempercepat proses dalam sebuah industri, tetapi peran manusia di dalamnya itu terutama dalam hal memanajemen sebuah perusahaan itu hingga sampai saat ini juga belum bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi. Jadi menurut saya secanggih apapun teknologi itu tidak akan mampu menggantikan peran manusia di dalam mengembangkan industri itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kamaludin sudah menambahkan. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan, silakan. Baik tentang pertanyaan Pak Kamaludin tadi yang sudah jawab oleh Bu Desi, maupun tentang pertanyaan Pak Beni. Saya Pak Deni. Pada Budi Sintoso, silakan untuk menambahkan jawaban dari Bu Desi tentang pertanyaan Pak Beni. Ya, saya tertarik dengan yang disampaikan oleh pertanyaan dari Pak Beni. Bukan berarti dengan diberlakukannya
AI dan IoT itu berarti akan mengurangi peranan manusia. Itu bukan berarti seperti itu, bahkan akan meningkatkan produksi dari itu semua. Banyak lapangan pekerjaan dari itu semua yang diakibatkan dari itu semua. Itu tidak terlepas dari adanya kerja yang bersifat otomatis atau otomatisasi kerja yang biasanya manual. Otomatis perlu aplikasi otomatisasi kerja. Otomatisasi kerja yang saya maksud seperti halnya pekerjaan-pekerjaan berat, misalnya memerlukan eskavator, pekerjaan memerlukan eskavator, maka perlu pemroduksi eskavator. Nah, kalau eskavator itu perlu aplikasi komputer, perlu aplikasi dari komputer. Dari komputer sendiri perlu aplikasi, perlu seorang produser dari aplikasi yang dibutuhkan. Dan banyak lagi lapangan pekerjaan. Dan itu semua seperti revolusi industri itu akan mengakibatkan kelompok kerja yang menghasilkan uang. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi tidak berarti mengurangi dunia kerja atau peranan manusia. Justru akan semakin memperbanyak peranan manusia di life skill tertentu. Itu menurut saya itu tambahan untuk Pak Beni. Saya kira bisa dimengerti untuk tambahan saya. Terima kasih. Cukup Pak Doni, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Budi Sintoto sudah menambahkan. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan, silakan. Baik dari pertanyaan Pak Beni maupun pertanyaan dari Pak Kamaludin. Kepada Pak Beni, apakah sudah merasa cukup jelas tentang yang pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Bapak Ibu sekalian? Silakan Pak Doni. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembali kepada Pak Kamal ya. Berdasarkan tanggapan kedua dari Pak Kamal tadi, saya melihat ada perbedaan antara pertanyaan dengan tanggapan yang kedua Pak Kamal. Di mana pertanyaan pertama dari Pak Kamal menanyakan mengenai penerapan identifikasi siswa dengan memanfaatkan AI dan IoT. Sementara tanggapan Pak Kamal yang kedua adalah peran guru dalam dunia pendidikan. Jadi saya rasa ada perbedaan ini, tanggapan keduanya. Mohon maaf Bu Desi, Kembalikan kepada moderator. saya tidak menanggapi jawaban dari Bu Desi. Saya hanya menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Bung Beni. Jadi jangan salah persepsi ya. Kalau untuk jawaban pertanyaan dari saya rasa cukup memuaskan dari Bu Desi. Jangan salah paham Bu Desi. Tadi ada disampaikan ya menanggapi yang dari Pak Beni ya? Ya, ada tadi Bu Desi. Ada tadi disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang ingin menanggapi dari pertanyaan Pak Kamaludin maupun Pak Beni, silakan. Atau Pak Beni sudah merasa puas dengan tanggapan dari Bapak Ibu sekalian? Cukup. Baik, terima kasih kepada Pak Beni. Nanti bisa ditambahkan oleh Bapak. Tanya takut kehilangan pekerjaannya. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menanggapi dari pertanyaan Pak Kamaludin atau menambahkan, silakan. Pak Kamal, maaf Pak Kamal ya. Ada Pak. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Cie jodoh. Ya, Pak Muhammad Iqbal. Enggak, makasih. Cari yang lain. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Pas. Bagaimana Pak Kamal? Pak Arif itu anggota kalian juga ya? Pak Arif diam terus dari tadi. Pak Arif banyak pekerjaan. Ya kelihatan sih.
Ya Bapak Ibu sekalian, kepada Pak Kamaludin, bagaimana? Sudah merasa cukup jelas atau mana Pak Kamaludin? Saya kan sudah konfirmasi tadi untuk jawaban untuk saya cukup jelas dari Bu Desi. Jadi nggak bisa dilempar lagi. Yuk, sabar ya. Ini ujian, sabar. Baik, terima kasih kepada Pak Kamaludin. Kepada rekan-rekan semua atau Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan kita buka satu lagi ya. Kalau tidak ada, kelompok 4 nih satu orang tadi belum pernah ada dengar suaranya. Bu Fajar ya, jadi notulen. Enggak, Bu Fajar sudah sekali tadi. Pertanyaan Ridho tadi. Oke. Mohon izin Pak dosen untuk melengkapi jawaban dari kelompok 4. Oke. Tapi sebelum saya tambahkan jawabannya, hari ini siapa yang nggak hadir ya? Ya, Pak. 18 orang. Yang tidak hadir hari ini siapa ya? Biar saya absen nanti bisa langsung isi. Kan 19 kan masuk saya kan, mestinya kan 20. Bang Debi ada. Bapak Debi Erwin belum masuk, Pak. Siapa? Debi Erwin. Bapak Debi Erwin. Oke. Baik ya, tadi sudah dijawab loh ini ya, bagus tadi oleh Pak siapa ya? Pak Kamaludin ya? Iya, Pak. Nah, tadi ada sudah dijawab gitu ya, tetapi ini perlu saya sampaikan ya. Jadi tidak semua lapangan pekerjaan ya bisa digantikan oleh sistem robotik tadi gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan gitu kan, kalau di dalam segi pendidikan kita tidak bisa menggantikan guru itu dengan robot ya. Robot tidak tahu dia sistem pedagogik itu, bagaimana cara membentuk perilaku manusia gitu kan. Dari bayi, dari jahat ke baik gitu kan, dari tidak tahu menjadi tahu gitu ya, dari tidak bisa berhitung dan tidak bisa baca jadi bisa berhitung dan membaca gitu ya. Itu tidak bisa ya digantikan oleh robot. Jadi kalau yang bisa digantikan oleh AI dan IoT itu cuma itu aja, pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira nanti meringankan ya pekerjaan manusia. Tadi udah ada dijawab, misalnya dalam di industri itu kan sudah ada misalnya untuk mesin pencetak ya atau mesin pemotong gitu kan mereka itu kan diprogram oleh sistem AI tadi gitu, walaupun dia bukan wujudnya dalam bentuk robot gitu ya. Jadi yang dinamakan robot itu semua ya, jadi semua sistem yang bisa melakukan secara otomatis pekerjaan manusia gitu ya, dengan mereka dengan tepat gitu, nah, itu udah dinamakan sistem robot karena mereka ini kan diprogram ya, semuanya pakai teknologi IT memprogram mereka itu. Nah jadi yang sampai sekarang itu palingan yang banyak pakai sistem AI ini adalah di dunia perbankan sama transportasi ya. Bukan apa-apa, kalau di transportasi kan untuk beli tiket itu kan orang nggak lagi ke kasir yang beli tiket gitu ya. Mereka ini langsung ke mesin-mesin semua ya. Nah itu udah masuk sistem AI atau IoT ini gitu ya, walaupun wujudnya mesin gitu, dan dia tidak berwujud robot, tapi kita bisa beli tiket itu kan tinggal mencet saja gitu di mesin, kan nanti keluar tiketnya. Misalnya kita di stasiun kereta api gitu kan, atau misalnya kita kalau di pesawat ya, kalau pesawat kan kita bisa online beli tiketnya gitu kan, dan banyak lagi sistem lain kalau di transportasi. Nah kemudian kalau di perbankan yang sudah dikurangi itu misalnya teller gitu kan yang di depan gitu, atau misalnya bisa melayani 24 jam itu ATM yang kita gunakan, itu masuk ke sistem AI dan IoT ini. Nah jadi ketika belajar AI dan IoT juga jangan berpikir yang namanya yang sistem membantu manusia ini dia berwujud robot gitu ya. Jadi yang dalam bentuk apapun yang dia bisa meringankan kerjaan manusia itu sudah masuk ke sistem robotik ya.
Jadi robotnya itu ada dibentuk seperti kota, gitu ya, ada yang dibentuk seperti orang dan sebagainya. Yang penting mereka ini semuanya dikendalikan oleh teknologi IT tadi, gitu. Ya, tadi sudah ada yang jawab ini bagus gitu ya, Pak Kamaludin tadi yang saya dengar. Jadi jawabannya tadi sangat tepat gitu. Ya, itu saja kayak tambahan dari saya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak atas tambahannya. Pada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita cukup sampai sini atau kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya? Minta izin Pak, dilanjutkan Pak atau cukup sampai di sini Pak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau ada yang bertanya dilanjut. Baik Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya silakan. Pak Arif tuh yang mau bertanya tuh, bertanya kepada kelompok sendiri. Makasih Mas Iqbal. Ya, silakan. Saya tertarik dengan AI ini. Kalau saya ingin belajar mengenai AI ini, ada nggak akademinya atau tempat untuk kita menimba ilmunya, Pak? Jadi bukan hanya otodidak, tapi memang kita harus belajar khusus gitu. Yang tahu kan? Ini pertanyaan susah Pak, ke saya atau ke kelompok yang presentasi? Ke Bapak juga, Pak. Bapak lebih. Ya, oke, saya bantu jawab ya. Jadi kalau mau belajar untuk artificial intelligence atau juga disebut dengan IoT ini, kalau yang mau sampai ke, kan kalau S1 itu kan kita dapat teorinya gitu ya, ilmunya yang lebih banyak dapat kalau di S1 itu. Nah kalau Bapak misalnya mau cepat, biasanya di Politeknik, kan di Politeknik itu kan ada ilmu komputer gitu ya, atau ilmu informasi. Nah di sana itu khususnya yang di ilmu komputer itu yang dipelajari semua. Sistem-sistem itu tadi ya. Sistem pemrograman dan sejenisnya itu ya biasanya diajarkan. Jadi kalau mau cepat dan langsung praktek itu di Politeknik ya, Politeknik yang program studinya misalnya ilmu komputer atau teknologi informasi dan komunikasi gitu. Nah jadi itu nanti Bapak selain diberikan ilmu teori, nanti dapat lebih banyaknya. Nah kalau di S1 juga ada ilmu komputer dan sistem informasi itu. Nah, tapi di situ juga nanti lebih banyak lagi juga dapat ilmunya. Makanya kan di S1 kayak di Unja itu kan anak-anak sistem informasi dan sama anak teknik elektro itu kan sering ikut lomba robotik ya. Ada beberapa kali menang gitu. Apalagi untuk robot yang bisa memadamkan kebakaran hutan gitu kan. Jadi mereka bisa tahu gitu dengan suhu tinggi nanti sensornya hidup gitu, sehingga mereka akan bergerak cepat gitu untuk memadamkan hutan dan kebakaran hutan dan sebagainya. Ada yang bisa main basket gitu, ya jadi itu. Ada Pak. Jadi kalau tidak mau kursus, mau melalui jalur pendidikan formal, bisa masuk ke Politeknik, ambil program studi ilmu komputer atau teknik informasi atau teknik elektro. Begitu juga di S1-nya, di prodi yang sama. Itu aja penjelasan dari saya. Nah, kalau kursus ada juga sepertinya, Pak. Kursus yang misalnya 3 bulan, tetapi kan kalau kursus kan cuma 3 bulan kan ilmu yang dapat kan tidak semuanya. Kayak cuma paket-paket tertentu saja yang dapat. Itu saja kayak yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih.